aja. Nah, udah ya, ini mestinya udah ke-record ya. Taunya kalau udah ke-record gimana sih? Harusnya ada merah-merah gitu Sudah nggak Bu, sih? sudah ter-record. Ini udah Bu, udah ke-record. Oke. Nah, jadi ini kita summarize aja ya, Jar ya. Intinya yang di lapangan itu kita sudah ada infrastruktur untuk wastewater treatment. Terus sudah ada percontohan untuk combine wastewater treatment dengan aquaponik, cuman belum optimum. Terus malah ada ide gimana kalau itu nanti digabungkan juga dengan konsep vertical urban farming ini sebagai kayak gimmick, sesuatu yang lagi ngetren gitu ya, sesuatu yang baru untuk membuat orang tuh tertarik dengan program yang ada di CODE. Nah, terus nanti ada ide juga untuk mengembangkan ke arah peternakan dan perikanan, terutama terkait dengan pengelolaan sampah ya. Ini pengelolaan sampah organik itu dengan sesuatu yang municipal solid waste ya, dengan sesuatu yang menguntungkan itu nanti bisa melalui peternakan dan perikanan. Nah, kemudian nanti untuk menjadi capstone bagi semua program ini, kita bisa mengangkat kesehatan dan pangan ya. Nah, kemudian tadi disampaikan sama Fajar bahwa bagusnya nih proposal ini nanti highlight-nya itu adalah 3P, people, terus planet, sama profit. Nah, yang terutama kalau planet itu nanti arahnya untuk pengelolaan limbah secara mandiri, kemudian people itu dari kesehatan dan pangan, sama tadi profit itu adalah semua kegiatan ini akan dibungkus dalam kemasan wisata, sehingga nanti akan menimbulkan mendatangkan profit yang membuat masyarakat itu jadi lebih semangat dalam hal people dan planetnya tadi gitu ya. Nah, kemudian tadi yang perlu dicatat juga bahwa kita perlu tokoh-tokoh viral gitu ya, Fajar ya, champion-champion yang mereka punya passion untuk ini ya, menjaga kelestarian sungai, dan cukup menarik untuk diekspos gitu, sehingga ini nanti akan menjadi daya tarik tersendiri juga. Nah, ini nanti mungkin bisa dimasukkan dalam programnya, gimana kita membentuk champion-champion ini atau para tokoh ini melalui sekolah sungai gitu. Jadi mungkin konsep sekolah sungainya itu nanti perlu kita kita improve dari yang sekarang hanya sekedar ceramah-ceramah itu. Nanti ini para alumni yang berbakat gitu ya dari sekolah sungai ini nanti bisa kita populerkan dengan media-media modern gitu ya, sosmed dan sebagainya. Jadi nanti akhirnya dari wisata yang wisata edukasi mungkin ya yang dikembangkan di sana nanti bisa dapat profitnya itu tadi. Dan kebetulan si Pak Lurahnya memang programnya ke arah sana. Jadi dia cerita gini, jadi dia itu dapat dana untuk tahun 2022 itu ada 200 juta kalau nggak salah untuk keperluan ini. Cuman yang ngerti sendirilah ya kalau di kelurahan tuh pikirannya terus desain taman gitu ya, jadi lebih ke arah itu ya nggak apa-apa lah kalau memang sudah di set semacam itu nanti kita rengkuh aja di dalam program kita ini ya, sehingga nanti lama-lama programnya juga lebih berkembang gitu, mereka nggak hanya taman tapi juga kegiatan-kegiatan yang produktif semacam ini gitu. Tapi cukup terbuka kok Pak Lurahnya itu, dia bilang yang 2022 mungkin udah terlanjur di set gitu ya, tapi untuk 2023 itu kan dia masih bisa ngajukan 200 juta lagi gitu. Nah, itu nanti harapan kita bisa mempengaruhi Pak Lurah untuk nanti programnya 2023 itu mungkin sesuatu yang lebih levelnya itu lebih tinggi daripada sekedar membuat taman dinding gitu misalnya. Kan kalau kayak vertical farming kan itu bisa jadi taman dan juga bisa ini ya selain taman bisa dipanen gitu loh, Jar. Kalau saya tadi kan mikirnya kan sayang ya kalau bikin taman hanya bunga mawar, bunga melati gitu kan ini nggak bisa dimakan. Added value-nya kurang ya, Bu? Iya, betul. Tapi kalau itu bisa diklaim sebagai sayuran organik lah atau apa gitu ya. Nah, ini yang tapi memang kalau ke arah sayuran organik itu juga tantangan kita nanti soal create pasar ya, itu nanti perlu kita pikirkan juga.
Nah, kalau saya sih kemarin mikirnya kalau perlu kita bikin pasar palsu gitu ya. Misalnya kita kerahkan seluruh orang UGM untuk tolong dong dibeli. Misalnya semacam itu untuk pertama kali gitu. Nah, itu salah satu yang bisa kita lakukan. Terus apalagi tadi yang disebutkan, jadi problem gedenya itu limbah, sampah, sama mereka sedang mengejar status sebagai kampung wisata. Oh iya, di sana tuh sudah ada kelompok-kelompok yang siap dimanfaatkan. Jadi kita kayaknya nggak perlu bikin kelompok baru, kita cukup untuk meningkatkan kapasitas dari kelompok ini. Yang pertama itu mereka punya kelompoknya itu tadi lupa aku namanya itu. Ingat nggak Pak Dani? Yang pertama itu kelompok tani, Bu. Gapoktan ya. Pertanian tuh. Gapoktan. Peduli apa? Sebentar tadi aku nyatet. Gapoktan ini yang pertanian. Ini sudah ada membernya toh. Terus Pok Darwis tadi ya, Bu? Pok Darwis, benar, Pok Darwis. Sadar wisata. Ini sadar wisata. Kakak. Terus satunya lagi tadi Kawis ya. Kawis itu kampung wisata. Terus sama PKK ya yang jelas. Koperasi Pak ya tadi ada. Koperasi. Ini Sampah ya. Bank sampah benar. Koperasi bank sampah. Nah, jadi mungkin programnya itu nanti kita ini ya mematangkan konsepnya itu dengan ini Jar, kelompok-kelompok ini yang nanti perlu kita edukasi secara khusus. Misalnya Pak Darwis tadi, ya dia ngertinya kan, uang ini teman-temannya sendiri ya kan, dia nggak pernah bakal punya insight yang baru kan. Jadi kita harus bawa mereka keluar atau kita bawa orang luar masuk gitu untuk memberikan wawasan baru buat si Pak Darwis ini gitu. Kira-kira gitu gambarannya Jar untuk proposalnya. Mungkin biar bisa progressing, coba dulu aja Jar kamu nulis ini ya, diskusikan ke itu, terus nanti kita diskusikan bareng gitu. Kalau perlu nanti kita bikin grup untuk diskusi, bisa diskusi lewat WA atau apa gitu ya Jar ya untuk ini. Kan ini ada saya bertiga, terus nanti plus Pak Yudi. Cuman dia responnya lambat biasanya, itu tergantung dia sedang berada tergantung lokasi. Itu SDGs-nya dapat banyak tuh Jar. Iya, tadi aku juga lihat Mas ada kayak health well-being, zero hunger, sanitation sama life below semua water masuk juga bisa tuh. Dan ini kan uniknya itu adalah ini urban gitu loh Jar. Jadi kan ini komunitas urban, tapi kita kayak mau membuat ini kan rural tradition gitu ya, nanam terus beternak dan sebagainya, tapi untuk urban community gitu. Jadinya unik itu nanti bisa proposalnya. Gitu. Iya, mungkin dari Pak Dani sama Bu Lila ada yang saya tertinggal ya tadi dari diskusi kita dengan Bapak Lurah tadi. Ibu kayaknya cuma yang internal ini, aja yang kayak. Aku jadi ingat. Jadi tadi yang termasuk dikeluhkan sama Pak Lurah itu adalah anak-anak zaman sekarang ini kecanduan gadget, Jar. Kecanduan gadget. Ya. Nah, itu tadi jadi gimana cara ngatasinya ini gitu. Aku jadi kepikiran nih kalau misalnya mereka kecanduan gadget, tapi kita bisa bikin kegiatan yang positif dengan gadgetnya itu gitu misalnya ya Jar. Nah, itu mungkin nanti hal yang bisa dipikirin juga. Bojomu pengen jadi dokter anak toh. Diikutin spesialis aja anak, Bu. Makanya nanti coba dia menangani anak-anak di Kalijodo. Bikin program kesehatan anak. Tapi mungkin bagus juga loh kalau nanti di Jogja bisa ini ya, maksudnya mau ngambil mulai kapan toh ininya spesialis. Belum apply sih, Bu. Baru siap-siapin berkas, tapi insya Allah tahun ini rencananya. Kalau nggak di UGM, UI. Ya kemungkinan di UI juga soalnya ya. Iya. Itu kemarin kata si ini anak saya kan lagi koas juga nih. Kemarin dia barusan stase anak. Dia bilang ini enak suasananya, akrab gitu loh, bisa akrab sama residennya, terus nggak feodal gitu. Kayaknya dia lumayan ini sih kemarin dibanding di stase lain kan dia stres ya. Kalau lebih feodal. Kalau di anak tuh mereka suka makan bareng gitu. Pokoknya lebih santai gitu.
Terus mudah-mudahan nanti dapat yang cocok. Ada tambahan mungkin Pak Dani sama Bu Lila? Sih Bu, cuma tadi saya ini aja cuman konfirmasi aja, siapa tahu ada yang jadi nanti kan yang apply Fajar sama ini cuman ini aja Bu Wi, kalau UGM jadinya nggak tercatat sama sekali atau gimana? Soalnya saya mikir ini loh Bu, kalau misalnya ini program pengabdian luar negeri ini udah pikirannya akreditasi tuh loh Bu. Tetap bisa Bu, tetap bisa. Nanti gini, nanti kita bikin surat perjanjian apa kan yang enggak, kita tuh nama kita nggak ada di US Embassy-nya gitu Bu. Tapi kan nanti antara kita sama Fajar mungkin nanti kita bisa bikin apa ya, semacam perjanjian kerjasama atau gimana gitu loh Bu. Kan nanti sumber dananya itu dari luar negeri kan tetap bisa kita klaim sih Bu. Ya itu aja sih saya pikirannya cuma jauh karena kita yang ngerjain ini. Karena itu sangat berguna banget nanti buat akreditasi kita karena susah banget kan nyari funding dari luar. Atau gini, atau nanti Pak Dani coba dipelajari dulu itu Pak syaratnya supaya UGM bisa jadi formal jadi mitra Pak. Aku kan baru baca sekilas. Kayaknya perlu DUNS number itu loh Pak. Waktu kita apply USAID itu bukannya kita pakai DUNS number itu juga ya Pak ya? Ya, tapi kan maksudnya yang ini tuh aku aturannya kan beda lagi nanti. Enggak, tapi itu sama Pak DUNS itu sama. Jadi nanti coba gini lah kita jajak itu benar juga Bu Lila, takutnya nanti nggak bisa diakui gitu loh ini ke internasionalnya. Nanti kita coba dulu Pak Dani. Itu kan ada alamat emailnya US Embassy juga. Nanti bisa tanya gimana cara ngurusnya gitu kalau untuk misalnya kita bingung. Tapi kayaknya dulu aku bisa ngurus sendiri kok, itu gampang. Nanti tinggal minta aja, gitu. Bu. Maksudnya memang ya saya nggak tahu tadi belum baca, nggak tahu syaratnya juga. Jadi memang Fajar sama itu tapi somewhere lah di mana gitu misalnya. Jadi hitam di atas putih itu secara surat nanti kita bisa ada yang kita klaim. Kalau enggak nanti sayang. Oke. Berarti kalau kayak gitu di proposal mungkin ditulis juga ya Bu, ada partnership mungkin sama UGM atau gimana gitu. Ya, tapi harus ya itu ada. Begitu Fajar nulis itu berarti saya harus ngurus dokumen-dokumennya yang itu Jar. Tapi nggak apa-apa, nanti kita coba dulu aja Jar. Di draft dulu aja Bu. Ya, Bu. Di draft dulu aja, nanti sambil paralel nanti biar Pak Dani mempelajari gimana caranya dapat nomor itu. Saya ingat waktu saya dapat USAID Peer Science saya juga ngurus itu karena berasal dari ini kan duitnya itu bukan masuk ke pribadi saya tapi masuk ke institusi gitu. Jadi harus ngurus beberapa dokumen. Tapi nggak apa bisa dicoba kok. Udah sih Bu, itu aja kayaknya. Oke, makasih Bu Lila. Pak Dani ada ini? Itu aja. Nanti nunggu draftnya aja. Oke. Nah, gitu ya Jar. Jadi nanti coba draft pertama dari Fajar, terus nanti kita diskusikan bareng gitu ya. Iya Bu. Kalau ada perlu data atau perlu informasi tentang lapangan, nanti bisa kontak saya Jar. Nanti tak kontakin ke mahasiswa aja ya Bu Lila ya nanti ya, kalau misalnya Fajar perlu apa-apa tak kasih Pandu atau Fajar gitu ya Bu ya. Iya, mereka dua memang udah mau turun juga ke lapangan. Oke. Baik, kayaknya udah cukup jelas semuanya ini ya, dan kita udah sepakat format programnya nanti kira-kira seperti apa. Mudah-mudahan nanti bisa kita sinergikan dengan baik, bisa dapat ini ya fundingnya dari sana. Karena saya senangnya tuh kalau dari US tuh mesti nanti promosinya tuh gede gitu loh Jar. Jadi kan ini bukan cuma soal kita dapat fundingnya, tapi juga nanti untuk mempromosikan kegiatan ini gitu, Cokro Diningrat. Baik, kita tutup dulu ya pertemuan kita sore hari ini. Matur nuwun sangat ini Fajar dari Swedia, Bu Lila dan Pak Dani dari negara bagian mana nih? Planet Mars. Dari planet orang mumet ya ini seharian dan semacam-macam. Oke, kita nanti kalau sudah siap untuk meeting lagi atau sudah siap draftnya untuk di-share, nanti bisa dikirim ke saya, Jar, nanti tak share ke yang lain atau nanti saya buatkan WA group gitu ya untuk keperluan ini. Oke, matur nuwun semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat Nyonya ya, Jar ya. Semoga sehat selalu di sana. Salam semuanya. Yo, sehat-sehat ya. Amin. Sehat-sehat Bu, Pak.